Shalom. Saya ulangi sekali lagi. Shalom. Ada sukacita yang luar biasa hari ini. Kita bersyukur kita ada karena kasih Tuhan. Saya bilang sama-sama untuk bagi. Terima kasih ya Bapa. Jikalau hari ini kami kurang ada, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk segala segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam
untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Jikalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena berkat kasih pertolongan anugerah-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biar Engkau menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Sembunyikan kami semua para pelayan di belakang salib-Mu Bapa, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik guna hormat kemuliaan nama-Mu. Akan hamba-Mu yang akan melakukan kebenaran firman-Mu, Kau berkati lebih luar biasa. Segala penguasa yang bukan berasal daripada-Mu yang ingin mengambil alih setiap konsentrasi ibadah kami Tuhan, kami bersatu hati kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa-Mu yang menguasai hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan salam satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus itu baik bagi saya dan saudara. Katakan
Masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Saya masih tetap bangkit nanti. Karena hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Bersama
kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kembali kita beroleh kebenaran firman Tuhan. Di saat kita berada di dalam kesesakan, maka hanya satu jawaban yang terbaik yang Tuhan berikan melalui firman-Nya yang senantiasa memberikan kita kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. dan kami izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami,
mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat sejalan seturut dengan kehendak firman-Mu, dan Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami untuk kami dapat berjalan sesuai dengan firman-Mu. Segala perkara yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan dipermuliakan atas pemberitaan firman-Mu. Kami siap diberkati di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-19, kita membaca ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Tema yang coba akan saya sampaikan, uraikan, yaitu tentang upah mengikut Yesus. Saya baca ayat 27 dan saya berharap respon Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat 28 dan kita bergantian sampai selesai ayat 30. Upah mengikut Yesus. Lalu Yesus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di neraka kemuliaannya, kamu yang telah dilihat akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa dan ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Puji Tuhan. Setelah minggu lalu kita belajar panjang lebar tentang dialog seorang anak muda mempertanyakan bagaimana caranya agar saya ini beroleh hidup yang kekal. Apakah hanya dengan melakukan peraturan-peraturan hukum Taurat, yaitu tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta, menghormati ayah dan ibu dan seterusnya? Tuhan Yesus menjawab tidak cukup hanya itu, karena keselamatan bukan karena kita melakukan amal kebaikan. Tuhan Yesus perintahkan, juallah segala harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Artinya mengikut Tuhan, keselamatan itu harus total. Tidak boleh ada satu hal pun kemudian yang bisa menjadi beban untuk kita kembali lagi kepada dunia lama kita. Dalam dialog di mana Yesus berbicara dengan orang muda kaya itu disaksikan oleh para murid. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, sebagaimana layaknya Petrus itu sebagai seorang juru bicara, dia datang kepada Yesus dan mengungkapkan tentang kekhawatiran, tentang kegelisahannya. Ia berkata, mungkin apakah saya telah cukup
Dengan saya meninggalkan banyak hal itu lalu mengikut Engkau, apakah saya ini akan masuk di dalam kehidupan yang kekal? Mungkin Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang sama ini juga sering menjadi bahan pikiran kita. Bahkan mungkin itu menggelisahkan kita. Saya sudah melayani, saya sudah memikul salib, saya sudah mengikut Tuhan sekian lama. Apa yang saya peroleh? Upah apa yang saya dapat dari jerih lelah saya tentang hidup yang saya membatas diri ini? Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebab Petrus dalam ayat yang ke-27 itu mempertanyakan, apakah sebanding antara apa yang saya keluarkan, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau? Saya sudah meninggalkan keluarga, meninggalkan dunia ini dan segala macam hal di dalamnya. Saya telah banyak membatas diri. Saya terlalu banyak mengurangi diri ini dan mengizinkan kehendak Tuhan yang berlaku. Lalu apa yang saya peroleh dari Tuhan kalau saya sudah melakukan hal ini? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini seringkali muncul di dalam benak pikiran kita. Hari Minggu kita beribadah, hari Rabu kita ibadah tengah minggu, hari Kamis ikut doa malam, sampai ibadah pemuda kita yang tua pun ikut. Ibadah sekolah minggu untuk anak-anak kita tua pun hadir. Ibadah raya kita hadir. Di rumah kita membaca Alkitab, rajin, tekun. Kita banyak membatas diri. Kita lebih banyak sakit hati melihat kenyataan kehidupan karena mengikut Tuhan dari konsekuensi yang harus ditanggung. Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali menjadi beban di dalam pikiran kita. Murid-murid Yesus yang bersama dengan Tuhan Yesus seperjalanan hidupnya pun sama sekali tidak mengerti konsep tentang keselamatan itu sendiri. Petrus beranggapan begini, kalau saya telah meninggalkan segala sesuatu, kalau saya sudah melibatkan diri di dalam pelayanan bersama dengan Tuhan, apa upah yang tersedia bagiku? Ia menganggap begini, atau mungkin Petrus ini sedang terkontaminasi dengan dialog antara anak muda dengan Tuhan Yesus. Dia sedang memikirkan bagaimana anak muda yang kaya itu telah melakukan ketetapan-ketetapan hukum Taurat dengan baik. Ia menganggap keselamatan itu berdasarkan upah. Kalau kita bekerja di perusahaan, kita bekerja dengan baik, kita pasti akan mendapatkan upah. Keselamatan bukan seperti itu. Keselamatan di dalam Yesus Kristus itu adalah anugerah. Ia adalah pemberian yang cuma-cuma, di mana seharusnya kita ini tidak layak menerima. Kita ini tidak berlayak, tidak ada kriteria di dalam diri kita jika dilihat tentang
tentang perbuatan kita, tidak ada kriteria yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau keselamatan itu upah, tapi kalau keselamatan itu anugerah kepada barang siapa mereka yang percaya kepadanya, keselamatan itu pasti bagi atau milik mereka. Disinilah pentingnya, disinilah sulitnya memperlengkapi pemahaman seseorang, termasuk Petrus sendiri. Ada orang yang begitu bersedia mengikut Tuhan dengan luar biasa, tetapi pamrih. Saya dengan Bapak Husin beberapa minggu ini, ya seminggu ini gantian, karena di depan ini ada tukang sedang membenahi got yang rusak ya. Pagi itu saya sediakan kopi, kemudian saya pergi ke pasar, saya membeli ubi. Kalau udah ubi saya gorengkan singkong setiap hari. Nanti siang saya bikinkan Indomie ya. Sore saya bikinkan kopi lagi. Nah kalau saya lalai, Pak Husin rupanya memberikan gorengan gitu, bergantian. Satu kali saya tidak kenal mereka gitu. Tapi ketika saya dengan Ibu Gembala ini olahraga pagi, salah satu di antara mereka bilang begini, "Oh, olahraga nih pagi." Wah, saya bilang sama Ibu Gembala, tuh kan, karena kopi orang bisa menyapa dengan baik. Saya ingat Ibu Gembala selalu bilang begini, ingat ya, kalau sudah perut ini diisi ya, kalau masalah kampung tengah, orang itu gampang ikut. Itu sebabnya seperti di Papua saya mendengar cerita, mohon maaf ya, hanya karena tidak semua sih itu cerita, tidak semua daerah, mungkin daerah-daerah tertentu, hanya dengan makanan, hanya dengan hal-hal materi bisa pindah keyakinan dan kepercayaan. Tapi ada orang-orang tertentu yang begitu gigih melakukan sesuatu, tapi mereka pamrih, menuntut sesuatu datang dari Tuhan. Itu diwakili oleh murid-murid Yesus, yaitu Petrus. Kemuliaan apakah, kehormatan apakah yang Tuhan sediakan bagi saya kalau saya meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan? Bapak Ibu Saudara, meskipun Petrus tidak bertanya tentang haknya, di dalam ayat yang ke-28, sesungguhnya jauh sebelum Petrus mempertanyakan haknya itu, Tuhan telah merancang segala sesuatu bagi mereka yang mengikut dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nanti ketika akhir zaman, masa ini telah berlalu, Alkitab katakan kita akan bersama-sama dengan Tuhan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Pernyataan ini keluar bukan spontan pada saat Petrus mempertanyakan kemuliaan yang diperoleh tentang apa yang dia lakukan untuk Tuhan.
Meskipun Bapak Ibu Saudara dengan pamrih Petrus dan rekan-rekan lakukan aktivitasnya, mereka sesungguhnya sudah digaransi, yaitu bagi mereka akan masuk surga dan memperoleh kehidupan yang kekal. Petrus dan rekan-rekan sedang berpikir bahwa keselamatan itu hanya oleh karena upah. Itu sebabnya kita banyak mendengar amal kebaikan kita itulah yang menyelamatkan kita. Pertanyaannya, kebaikan macam apa yang bisa diterima oleh Tuhan sebagai yang baik menurut kacamata Tuhan? Bukankah dalam kitab Roma pasal 3 sampai pasal 5 menyatakan dengan tegas bahwa manusia itu telah berdosa, ia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang baik yang dihasilkan oleh manusia. Kenapa? Semua tercemar, terkontaminasi oleh dosa. Jadi apa yang baik yang bisa dihasilkan dari perbuatan kita itu, mohon maaf, tidak ada. Karenanya jawaban Tuhan Yesus ini sebenarnya menjadi pecutan yang begitu menyakitkan. Kalau selama ini mereka pamrih mengikut Tuhan, mereka betul memang mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Dan keselamatan itu bukan oleh karena upah, tetapi oleh karena anugerah dari Tuhan. Tidak ada perbuatan baik manusia, tidak ada kebaikan sekecil apapun yang bisa menjadi garansi, yang bisa menjadi sebuah nilai baik di hadapan Tuhan. Kalau kehidupan kekal, kalau keselamatan itu hanya berdasarkan perbuatan baik, amal kebaikan, maka orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kekayaan, orang-orang yang memiliki materi, orang-orang yang suka berkorban, merekalah yang beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, setiap hari Jumat ya, di lingkungan Permata ini, dari ujung depan pasar yang baru sampai ke kolam renang Lampak, itu banyak orang duduk di pinggir jalan. Tahukah Bapak Ibu Saudara kenapa? Mereka menanti kendaraan atau orang-orang yang mengulurkan tangan. Ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan bentuk uang dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya ada pernyataan bahwa kebaikan itulah yang pada akhirnya akan membawa seseorang kepada kehidupan yang kekal. Kebaikan yang harus kita camkan adalah itu tanggung jawab kita. Kebaikan itu merupakan panggilan kita sebagai orang yang percaya, bukan menuntut upah, bukan menuntut satu keuntungan. Jadi mengikut Tuhan itu adalah memberi diri. Dan semestinya, seharusnya dilandaskan kepada kasih. Sehingga pemahamannya adalah kasih itu memberi. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu melepaskan. Sebab jika diukur antara upah yang disediakan dari apa yang disampaikan oleh Petrus itu
bahagianya hanya sekedar material ada di dunia ini, betapa rendahnya jika dibanding dengan kekekalan. Jika dibanding dengan kekekalan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan ladangnya, ia pasti akan beroleh upah yang dianugerahkan Kristus di dalam hidupnya. Upah apakah itu? Ayat 29 bagian pertama. Tadi yang pertama ayat 28, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk menghakimi umat Israel. Yang kedua ayat 29 bagian pertama, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan atau bapak ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Yang pertama adalah begini, bahwa mereka yang telah meninggalkan ladangnya dan mengikut Tuhan, mereka akan memperoleh pemeliharaan Allah. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara ladang yang ditinggalkan, sementara pengelolanya tidak ada di situ? Tetapi Tuhan berjanji, barang siapa yang meninggalkan ladangnya karena nama Tuhan, mereka akan mendapatkan 100 kali lipat. Artinya, sekalipun ia meninggalkan ladangnya untuk mengikut Tuhan, maka Tuhan pasti akan memelihara orang-orang tersebut. Ada ketersediaan berkat bagi mereka. Saya dulu mendengar sebuah cerita yang klasik dan unik. Di Tangerang itu ada penjual gado-gado, ibu-ibu ini, penjual gado-gado di Tangerang. Di dekat Kodim katanya begitu. Setiap hari Rabu, ibu ini tutup dari pagi sampai sore. Ketika ditanya, padahal itu laku laris luar biasa. Ditanya begini, kenapa Bu hari Rabu kok tutup? Jawabannya, bukan karena saya capek, karena saya lelah, bukan. Karena ada ibadah wanita, katanya gitu. Karena ada ibadah wanita. Nah, di gereja itu memang hari Rabu ibadah wanita. Dia bilang, saya tidak akan berdagang hari itu, saya ingin ibadah gitu. Pertanyaannya, apakah karena ia meninggalkan usahanya hari Rabu itu, lalu dia mengalami kekurangan? Tidak. Disinilah orang yang mengikut Tuhan dan mengutamakan Tuhan meninggalkan ladangnya. Tuhan pasti akan menyatakan pemeliharaannya. Ia akan terpelihara dengan baik. Saya hanya ingin memastikan begini Bapak Ibu Saudara. Waktu yang Bapak Ibu Saudara berikan secara maksimal untuk Tuhan akan digaransi berkali-kali lipat. Kalau saya katakan begitu berdasarkan pernyataan ayat ini. Tetapi tidak selalu seperti itu. Supaya apa? Jangan kita menuntut, nanti kalau saya berbakti, beribadah, saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tidak. Motivasinya adalah karena kita telah diberkati oleh Tuhan, maka kita hadir mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Itulah pemeliharaan Allah. Lalu yang kedua, di dalam ayat 28, ayat yang kita baca tadi menjelaskan begini. Aku berkata kepada
kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dengan kata lain, Tuhan tidak membiarkan orang itu sendirian. Ia akan bersama-sama dengan orang-orang kudus yang lain. Inilah yang saya maksudkan, Tuhan tidak akan membiarkan mereka sendirian. Bahwa setiap pengorbanan pribadi demi kerajaan Allah, pengorbanan pribadi demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan orang itu seorang diri, tetapi Tuhan akan selalu mendampingi dan menyertai mereka. Lalu di dalam ayat yang ke-29 bagian yang kedua, jelas terlihat pada bagian akhir itu, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bagi mereka yang telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi dari sini kita dapat simpulkan, kita punya benang merah bahwa hidup kekal, keselamatan itu bukan karena kebaikan, tetapi hanya oleh karena anugerah dari Tuhan. Keselamatan hanya melalui dan di dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Inilah jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ia sendiri yang menyatakan dengan mulutnya kepada Petrus dan rekan-rekan serta orang banyak yang hadir pada waktu itu, di tengah kekhawatiran, di tengah kebimbangan, di tengah kebingungan. Apa yang mereka peroleh? Upah apa yang mereka dapat ketika mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Tuhan? Yang dinyatakan secara tegas, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya konsep pemikiran yang dibagikan oleh Tuhan kepada para murid, kepada gereja, bahwa keselamatan itu bukan karena amal kebaikan, tapi semata-mata hanya oleh karena anugerah dari Tuhan. Hanya oleh karena anugerah Tuhan. Bisakah kita berkata, saya layak untuk menerima anugerah itu? Bisakah kita berkata, aku sudah melakukan kebaikan? Standar kebaikan itu apa? Apakah kita memberi? Apakah kita menolong seseorang? Apakah kita berbuat baik saja kepada seseorang? Bisa saja hal itu terjadi, tapi keselamatan bukan karena itu, tapi keselamatan hanya oleh karena anugerah, di mana kematian Yesus di kayu salib itu telah menggaransi kematian kita oleh karena kesalahan dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Mari kita bernyanyi satu pujian kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Terpujilah nama Yesus.
kuat bagi kami bahwa keselamatan bukan oleh perbuatan baik kami, tetapi keselamatan hanya oleh karena anugerah dari Tuhan. Karenanya biarlah hidup kami semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Kami tidak menuntut upah kami, tapi kami akan melayani dengan segenap hati kami. Kami akan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Kami akan terus membatas diri dengan baik. Kami akan terus melayani Tuhan dengan segenap hati kami, dengan kekuatan pemahaman kasih yang kami miliki. Dan biarlah hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan dari hari ke hari. Kami percaya bahwa pertolongan dari Tuhan akan menolong kami untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan, dan mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri dengan baik untuk menerima perjamuan kudus ini, agar kiranya berkat-berkat dari Allah dilimpahkan dengan sempurna atas seluruh hidup kita. Pagi hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Perkenankan kami, baik pelayan-pelayan-Mu, kami hamba-Mu, juga seluruh sidang jemaat Tuhan. Biarkanlah kami bersama menikmati kemurahan dan berkat Allah. Inilah kami, inilah keberadaan kami, inilah hidup kami. Kami meminta uluran tangan Tuhan, belas kasihan Allah nyata sempurna atas seluruh kehidupan kami. Dan kami siap untuk menerima berkat perjamuan ini, dan kami akan melakukannya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nama besar sejati dan dari Daripada kamu pulang dosa.
mengangkat di tangan kanan kita roti. Roti adalah melambangkan tubuh Tuhan, tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran kita. Tubuh itulah yang akan memulihkan seluruh hidup kita, sehingga kita menjadi layak, kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan, darah yang suci. Darah itulah yang dialirkan ke dalam tubuh jasmani kita, sehingga itu menghapus segala kesalahan dan pelanggaran kita, dan Ia perkenankan kita untuk hidup dan masuk di dalam kemuliaan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya.
anugerah Tuhan. Karenanya biarlah kami bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Kami semakin tangguh, kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kau izinkan kami untuk mengalami sesuatu yang sulit mungkin hari-hari ini, tapi kami percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Kami berdoa bagi kami yang sedang mengalami masalah, Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru kepada kami. Kami yang lemah, Tuhan beri kekuatan dalam nama Yesus. Kami yang sedang sakit hari ini, dengan iman dan percaya kami berkata kami telah sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan menyatakan kekuatan dan kuasa-Nya bagi kami. Kami telah menang, kami telah bebas, kami telah melihat pernyataan-pernyataan kuasa Allah yang dinyatakan kepada kami. Dan itulah yang memberikan pengharapan yang baru kepada kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami terima perjamuan dan berkat firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Terima kasih Bapak Kembali untuk pendengaran firman-Nya. Kita akan persembahan kita kembali bersatu di dalam. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba di tempat ini ya Bapak. Jadikan firman menjadi rema bagi pribadi plus pribadi. Serta kami akan memberikan yang terbaik Bapak. Berkati seluruh persembahan jemaat di tempat ini. Berkati setiap usaha dan pekerjaan yang dilaksanakan Bapak. Biarlah Tuhan Kau juga mengampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini, sehingga nama-Mu layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan jalankan persembahan kami dengan hati bersyukur di dalam berkat nama Allah Bapa. Haleluya. Amin. Disampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Husin tanggal 1 Agustus. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun untuk Ibu Marlina tanggal 1 Agustus juga. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun Ibu
Ibu Daily tanggal 2 Agustus. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun tanggal 3 Agustus Bapak Daniel Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 3 Agustus juga Saudari Dela Simanjuntak. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Diucapkan selamat kepada keluarga Bapak Purba dengan Ibu Lita telah dikaruniai seorang anak ya. Jadi mohon maaf kami nggak bisa berkunjung karena di Sumatera Utara yang melahirkannya. Kami ucapkan selamat atas anak yang kedua. Tuhan memberkati anaknya dan ibu serta keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat keluarga Bapak Rudi yang memberi oleh-oleh untuk kami setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bagi keponakan Ibu Utasui yang kemarin kecelakaan sampai mobilnya terguling ya. Kiranya Tuhan menolong ya. Kami tidak tahu informasinya sampai hari ini, tetapi beliau minta izin ke ibadah gitu ya. Kenapa? Karena masih menemani keponakannya yang kecelakaan. Kita berdoa supaya Tuhan tolong mereka sekalian. Saya kira itu saja beberapa pengumuman bagi Bapak Ibu yang akan membayar untuk janji iman Natal. Silakan menghubungi Bapak Yumai. Untuk mitra di kala duka bisa menghubungi Ibu Simanjuntak, dan untuk pembelian tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersendiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Mengucap syukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah pagi hari ini dengan baik. Dan selanjutnya Tuhan yang akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya melalui iman yang kami peroleh dari pemberitaan firman Allah pagi hari ini. Berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Kiranya Tuhan menopang dan menolong kami sekalian, untuk kami memperoleh banyak hal untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Husin yang berulang tahun, berdoa bagi Ibu Marlina yang berulang tahun, berdoa bagi Ibu Daily, Bapak Daniel Stephen, Saudari Dela Simanjuntak. Tuhan lawat, Tuhan berkati saudara-saudara kami ini Tuhan. Terus nyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi mereka. Tangan Tuhan yang menopang dengan limpah akan membimbing dan menyertai mereka sekalian. Kami berdoa dan kami bersyukur untuk keluarga Bapak Purba yang Tuhan telah karuniakan seorang anak dalam pernikahan mereka. Tuhan memberkati pernikahan mereka, memberkati ibu dan memberkati anak, memberkati keluarga mereka sekalian. Hamba berdoa bagi keluarga keponakan Ibu Utasoid. Tuhan tolong lawat, Tuhan beri pertolongan dan anugerah-Mu pasca kecelakaan yang mereka alami. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang pulihkan dengan sempurna. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi, bagi Opung Bonar, Oma Evelyn, Ibu Simanjuntak, Ibu Lili. Hamba berdoa bagi orang tua Ibu Chandra yang sakit. Hamba berdoa anugerah-Mu, kemurahan-Mu menyertai mereka. Jamah lawan mereka satu persatu. Engkau hadir dalam hidup mereka Tuhan, yang menyembuhkan dan menolong mereka. Beri semangat di dalam Tuhan, bahwa Tuhanlah yang sanggup menopang dan menolong mereka. Berkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Berkati gereja-Mu dimanapun berada. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang menolong.
Berkati seluruh persembahan-persembahan jemaat-Mu, baik persembahan kasih, persembahan persepuluhan mereka, Tuhan yang menilik jauh ke dalam hati mereka, sehingga berkat-Mu tercurah limpah bagi keluarga mereka. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Happy birthday semua. Happy birthday, happy birthday.